Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur untuk memenuhi ujian akhir semester di Ganjil. Mata kuliah yang saya bawakan ini adalah mata kuliah e-commerce business, ya, dengan dosen pengampu Bapak Farid Al-Rizki. Ya, baik. Tugas ini saya kerjakan secara individu dan di sini ada beberapa untuk tugas struktur mengenai perusahaan. Baik, kita lanjut. Latar belakang perusahaan. CV Doa Ibu Al-Barkah. Didirikan pada tahun 2021, bisnis utama kami adalah perusahaan supplier madu curah dan juga madu dalam kemasan. Melihat bagusnya pangsa pasar madu murni, kita mulai merintis usaha madu yang murni. Madu yang kita produksi dihasilkan langsung dari kebun madu milik kita sendiri. Berikut merupakan visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang produksi madu dengan kualitas premium dengan tujuan meningkatkan pola hidup sehat di Indonesia dan konsumsi madu di Indonesia. Selanjutnya, Misi kami yaitu turut mendukung pola sehat masyarakat Indonesia melalui program Indonesia Sehat, mengaplikasikan SDG program melalui pemberdayaan dan berkelanjutan masyarakat lokal, penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, melakukan inovasi produk secara berkesinambungan. Selanjutnya, analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Di sini ada poin identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis produk Anda dan e-commerce. Dunia e-commerce sedang mengalami transformasi besar-besaran, dan ketika kita memasuki tahun 2024 dan melihat ke depan, terbukti bahwa pasar digital siap untuk inovasi dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. E-commerce yang dulunya ditandai dengan transaksi online yang sederhana telah berevolusi menjadi ekosistem yang memiliki banyak sisi yang didorong oleh teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan pergeseran ekonomi global. Dalam lanskap yang berkembang pesat ini, bisnis dan konsumen harus tetap waspada dan adaptif agar tetap unggul. Lanskap e-commerce terus berkembang, didorong oleh inovasi teknologi, pergeseran perilaku konsumen, dan tren pasar. Saat kita memulai eksplorasi e-commerce ini, kita akan mempelajari berbagai aspeknya, termasuk tren yang sedang berkembang, praktik terbaik, dan dampak transformatif yang terus berlanjut pada industri, bisnis, dan ekonomi global. Baik jika kita sebagai seorang profesional e-commerce berpengalaman maupun konsumen yang ingin tahu perjalanan melalui pasar digital ini menjanjikan pencerahan dan wawasan yang mendalam, mengungkap berbagai kemungkinan dan tantangan dan terbentang di dunia e-commerce. Selanjutnya, masih diidentifikasi tren pasar. Berikut ini beberapa tren yang perlu diperhatikan. Personalisasi berbasis AI, berlanja dengan augmented reality, perdagangan suara, keberlanjutan dan etika, perdagangan tanpa kepala, perdagangan seluler, perdagangan percakapan, blockchain untuk kepercayaan, niaga berlangganan, dan perdagangan sosial. Selanjutnya, berdasarkan beberapa tren yang harus diperhatikan saat ini, maka perusahaan harus mengikuti tren yang sedang berlaku dengan tujuan agar tidak terjadinya ketertinggalan oleh perusahaan lain yang siap dengan mengikuti tren yang ada. CV Doa Ibu Al-Barkah sendiri saat ini sedang menjalani proses peningkatan SDM para karyawannya untuk bisa melakukan penjualan melalui e-commerce. Tren pasar selalu berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Misalnya, produk yang sedang laku di pasaran, khususnya untuk produk herbal, selalu berganti sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain menjalani peningkatan SDM, CV Doa Ibu Al-Barkah sendiri pun selalu melakukan inovasi produk setiap waktu dengan tujuan tidak tertinggal tren yang sedang laku di pasaran.
Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait produk Anda. Keterlibatan pelanggan adalah pendekatan strategis dan konsisten yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai pada setiap tahap interaksi pelanggan dan membangun loyalitas. Pendekatan ini menumbuhkan hubungan perusahaan maupun pelanggan yang berminat dan mendorong lebih banyak interaksi dengan inisiatif promosi. Pada intinya, keterlibatan pelanggan bertujuan untuk menciptakan ikatan emosional. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna untuk kampanye yang dipersonalisasi, penawaran, dan konten yang berharga. Dengan cara ini, pembeli melihat bisnis Anda lebih dari sekedar aspek transaksional dan membangun loyalitas pelanggan yang langgeng. Selanjutnya, perilaku konsumen terhadap produk CV2 Bawabaka tidak berubah secara signifikan. Perusahaan ini selalu melakukan peninjauan produk yang dihasilkan, meminta review kepada para konsumen terkait kekurangan produk, kekurangan pelayanan, dan selalu melakukan metode after sales yang bergaransi apabila terjadinya kerusakan produk akibat pengiriman. Dengan melakukan metode tersebut, hingga saat ini para konsumen selalu merasa puas dan selalu memberikan rekomendasi produk kami kepada pelanggan baru. Selanjutnya, masuk ke tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Saat ini para pesaing CV2 Bawabaka sendiri telah sukses menjalani perubahan tren pasar dengan menjalankan salah satu metode e-niaga berlangganan. E-commerce langganan atau e-niaga langganan ini juga dikenal sebagai layanan kontak langganan, adalah sebuah model bisnis di mana pelanggan mendaftar untuk mendapatkan pengiriman produk atau layanan berulang secara teratur. Biasanya setiap bulan model ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan di berbagai industri karena kenyamanan, personalisasi, dan pendapatan berulang yang diberikannya kepada bisnis. Memanfaatkan analisis langganan, yaitu menelusuri data kinerja, merupakan hal yang mendasar untuk kesuksesan memahami informasi langganan berdasarkan kelompok tingkat dan memahami beberapa banyak penawaran langganan yang muncul ke permukaan adalah beberapa contohnya. Seiring dengan berkembangannya e-commerce berlangganan, kemungkinan akan tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam lanskap retail dan e-commerce. Selanjutnya, menentukan identifikasi target pasar dan segmentasi dan pemilihan platform e-commerce. Nah, di sini kita masuk ke menentukan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk kita sendiri. Pendekatan pemasaran berbasis data menganalisis data pelanggan dan menjalankan kampanye promosi berdasarkan wawasan yang diperoleh. Pendekatan ini mengkaji perubahan preferensi dan permintaan pelanggan dengan membandingkan data historis dengan angka-angka saat ini. Dengan cara ini, tim pemasaran dapat menyegmentasikan target audiens mereka dan membuat kampanye yang sangat tepat sasaran. Sasaran pelanggan untuk produk kami meliputi berbagai kalangan berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, etnis dan agama, lalu pekerjaan. Selanjutnya, segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, yaitu pada target usia konsumen yang bisa menjadi potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada produk kami, berbagai kalangan usia dapat merasakan manfaat dari produk CV2 Bawabaka, khususnya madu sendiri. Madu dapat dikonsumsi manusia sejak usia 0 sampai dengan lansia. Berikut beberapa manfaat dari madu sendiri. Membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, memiliki potensial menurunkan risiko kanker, membantu menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar gula darah, menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah, merawat kulit agar tetap awet muda, dan dapat membantu penyembuhan luka. Dengan berbagai manfaat tersebut, maka usia merupakan sasaran utama yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya,
Memilih platform yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar. Shopee merupakan pilihan yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar untuk CV2 Ibu Abarkah sendiri. Shopee memiliki kemudahan penggunaan, fitur dan fungsionalitas, keamanan dan mitra pengiriman yang terpercaya. Berdasarkan pengalaman pribadi, Shopee lebih mudah dan hampir tidak ada sama sekali kekurangan pada saat berbelanja menggunakan Shopee. Maka dari itu, CV2 Ibu Abarkah sendiri akan menggencarkan produknya untuk dipasarkan melalui platform Shopee. Selanjutnya, pengembangan rencana pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke rancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk Anda melalui e-commerce. Strategi pemasaran inti yang harus diterapkan adalah oleh setiap pemilik situs web e-commerce untuk meningkatkan lalu lintas, meningkatkan tingkat konversi dan pembelian berulang, sehingga membuka jalan untuk menjalankan bisnis online yang sukses. Berikut merupakan strategi yang dilakukan oleh CV2 Ibu Abarkah untuk memperkenalkan produknya. Yang ke-1, fokus pada merek. Menciptakan merek di sekitar penawaran produk bisa sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Pembeli online memiliki banyak pilihan untuk berbelanja. Membangun merek yang dapat mereka hubungkan, kagumi, dan bicarakan dapat meningkatkan penjualan online Anda berlipat ganda. Selanjutnya, membuat situs web e-commerce yang bagus dan ramah seluler. Desain situs web e-commerce dan fungsinya merupakan faktor besar dalam memungkinkan dan mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Situs web yang bersih dan dirancang dengan baik memberi pelanggan kepercayaan diri untuk berbelanja di toko tersebut. Selanjutnya, navigasi dan pencarian yang mudah. Pembeli yang paham teknologi selalu mencari pencarian lanjutan dan navigasi yang mudah untuk menemukan produk yang mereka cari dengan cepat. Selanjutnya, menambahkan deskripsi detail produknya sendiri. Selain gambar produk yang sangat baik, deskripsi produk yang terperinci membantu pembeli membuat keputusan pembelian lebih cepat. Jika deskripsi produk tidak lengkap atau tidak ada, akan berisiko kehilangan pelanggan. Sebuah studi e-commerce ataupun e-niaga melaporkan bahwa 20% pembeli tidak dapat menyelesaikan pembelian mereka karena deskripsi produk yang tidak lengkap dan tidak jelas. Selanjutnya, menentukan pesan kunci dan nilai tambah pada produk sendiri. Pada setiap bisnis yang sedang melakukan kampanye harus mencari hal-hal yang unik dan berbeda. Keunikan dan perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah ciri khas yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi, pesan-pesannya utama organisasi tersebut akan mudah diingat, dipahami, dan ditonjolkan bagi masyarakat pada umumnya serta target audiens pada khususnya. Pesan kunci yang akan digunakan yaitu mengacu pada nama perusahaannya sendiri, CV2 Ibu Abarkah, dan perpaduan dengan nama lebah dalam bahasa Inggris yaitu B. Maka pesan kunci yang digunakan singkatan dari CV2 Ibu Abarkah dan lebah dalam bahasa Inggris sehingga menjadi Diaby, seperti itu. Diaby akan sangat mudah dihafal dan diingat oleh masyarakat ataupun konsumen untuk mencari produk dari CV2 Ibu Abarkah. Selanjutnya, pengembangan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon ataupun penawaran. Mendasarkan kampanye hanya pada data yang ada tidak cukup untuk kesuksesan jangka panjang. Dalam pasar yang kompetitif saat ini, permintaan pelanggan berubah dengan cepat. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk memanfaatkan tren yang akan datang. Keinginan terus berkembang dan preferensi yang dinamis pada dasarnya, kampanye pemasaran adalah usaha bisnis untuk mendapatkan yang sudah ada atau calon pelanggan yang tertarik dengan tawaran spesifik. Hal ini membuat kampanye pemasaran hanya bagian dari rencana pemasaran saja secara keseluruhannya yang mencakup semua merek pemasaran dan usaha perkiraan online dan offline. Pemasaran real time menyampaikan pesan yang relevan menggunakan data pelanggan saat ini melalui pendengaran sosial, aktivitas situs web, dan lain-lain.
Singkatnya, ini lebih tentang bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan saat ini daripada menyusun strategi upaya promosi. Selanjutnya, menentukan metrik merupakan tujuan utama dalam mengembangkan kampanye pemasaran dengan melakukan pelacakan jumlah online, jumlah penjualan, pendaftaran pelanggan baru, jumlah pelanggan, dan persentase dari pelanggan yang memutuskan untuk membeli beberapa kembali produk. Dapat juga untuk mengukur peningkatan jumlah pengikut di media sosial, jangkauan posting media sosial, atau nomor referensi pelanggan baru yang didapatkan dari yang ada. Setelah yakin tentang rencana pemasaran, selanjutnya dapat mulai mengikuti dengan mengalokasikan anggaran, waktu, dan sumber daya lain untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan rencana. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa tugas yang mungkin perlu didelegasikan kepada tim, tergantung pada rencana kampanye pemasaran. Pertama, ada manajemen proyek, penulisan salinan, desain grafis, video, akun manajemen media sosial, analisis situs web, dan media analisis sosial. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.